Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Komentar di video sebelumnya yang judulnya Hatimu Beku, saya dibilang kok kelihatan tua. Dengerin ya, saya itu sudah tua ya, bukan kelihatan tua. 60 tahun. Bulan Agustus, sekarang September, Oktober, November, Desember, 4 bulan, 60 tahun 4 bulan itu sudah tua ya. Kata Rasulullah bersabda, umur umatku adalah 60 sampai 70. Jadi menurut ukuran WHO ukuran siapa itu, saya sudah masuki usia senja apa, Be? Usia senja. 60 itu sudah masuk usia tua ya. Kecuali 40. Jadi bukan soal tuanya, tapi saya ingin ngomong dalam hidup itu perlu cita-cita yang tinggi, berapapun umur kita. Abu Ayyub Al-Ansori itu sahabat Rasulullah, orang Ansor. Saat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu umur 51, itu tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori yang saat itu masih muda remaja. Tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Anda tahu siapa Abu Ayyub Al-Ansori? Dia waktu mau mengepung benteng Konstantinopel di masa Muawiyah ya, dan merebut benteng itu gagal, kemudian hanya berhasil 823 tahun kemudian di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih ya kan, 1543 kalau nggak salah, 1453 atau 1553 itu. Abu Ayyub Al-Ansori itu ada wafat di benteng saat dia berjihad untuk membobol benteng Romawi Timur Konstantinopel yang kemudian berhasil ditaklukkan pada 29 Mei oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ya, oleh seorang pemuda 22 tahun. Tapi Abu Ayyub Al-Ansori berusaha mengepung bersama mujahidin yang lainnya. Berapa usia Abu Ayyub Al-Ansori saat itu sebagai mujahidin? 80 tahun dia wafat dalam rangka merebut ya, benteng Romawi Timur Konstantinopel, yang Konstantinopel itu kemudian diubah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih menjadi Istanbul. Jadi lihat 80 tahun, nggak ada urusan tua di situ. Kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu, yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan baik amal. Jadi saya ulangi, putus penuh. Jadi kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia ialah man tala umruhu wa hasuna amaluh, yang panjang umurnya tapi panjang pula, banyak pula amal solehnya. Jadi nggak ada relevansinya tua itu, yang penting diisi dengan amal soleh. Karena tua itu juga satu proses-proses yang alami dan tidak bisa ditahan oleh siapapun. Ketuaan itu ya, usia tua itu dengan keriput-keriputnya itu. Saya juga sudah tua, ini beruban, nah, gigi sudah 2 hilang ya, pada saat umur 56 dan 57, paling belakang atas 2 hilang. Itu tanda dia sudah sangat tua. Tapi lihat Abu Ayyub Al-Ansori itu 80 tahun masih berjihad. Anda umur berapa sudah berjihad untuk Islam? Belum, kan itu persoalannya. Ya bukan, kalau komentar itu yang Pak Yudi kok Anda kelihatan tua, memang sudah tua. Aduh muncrat rek. Yang penting kan saya ngomong, kita berusaha. Kalau besok Rasulullah, kata Rasulullah, besok itu terjadi huru-hara kiamat, hari ini masih bisa menanam kurma, padahal besok hancur dunia itu, maka tanam saja kurma itu. Proses menanam itu yang ada nilainya, bukan memetik hasil dari proses-proses amal soleh itu. Amal soleh itu waktu berproses itu belum tentu berhasil, nanti hasil tergantung Allah. Berhasil tidak, dakwah kita berhasil tidak, proses-proses yang kita lakukan, yang penting berproses di situ. Jangan merasa sudah tua terus ongkang-ongkang kaki, duduk di kursi, goyang nimang cucu, tidak berbuat amal soleh. Kata Rasulullah, khairun nas, sebaik-baik manusia siapa? Man tala umruhu, yang
panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan baik pula amal solehnya. Begitu Pak, saya menjawab orang yang komentar bahwa saya itu kok kelihatan tuwek. Saya sudah tua, tapi masalahnya saya ingin memotivasi diri sendiri dalam usia yang senja itu. Jangan kendor di dalam beramal soleh. Sebagaimana saya contohkan, saya ingin bikin wakaf sumur, wakaf air sebanyak 1 juta sumur, dan alhamdulillah sekarang sudah 21 sumur Utsman bin Affan. Ada tersebar di beberapa pesantren di Bekasi, di Cikarang, di Sukabumi juga ada, di Lampung ada, di Garut ada untuk masjid. Di sini ada 7 di Parung ini. Pengasinan 2. Itu dikerjakan pada saat usia yang sudah tua, sudah senja setahun yang lalu. Jadi masalahnya bukan soal tuanya, tapi soal semangat. Ada anak muda yang kerjanya pagi tidur, siang tidur, malam tidur. Kecuali malam habis tidur begadang di sampai subuh. Kalau udah dikasih tahu sama Oma Irama, jangan begadang kalau nggak ada perlunya. Begadang, jangan begadang kalau tiada perlunya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Kok salah lagunya? Begadang, jangan begadang, begadang tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Bagi anak-anak milenial, anak muda yang suka begadang, bagi dia begadang itu ada perlunya, dan makanya dia begadang setiap malam karena merasa ada perlunya. Ikuti lagu Oma Irama juga. Masalahnya bukan begadangnya, bukan tuanya, amal solehnya, cita-cita besarnya itu. Kata Buya Hamka, kita hidup 1 kali di dunia, setelah itu mati dan kita masuk alam akhirat dan tidak kembali lagi ke dunia. Makanya kalau punya cita-cita, jangan tanggung-tanggung. Cita-cita harus besar, harus tinggi, harus yang luar biasa. Tanggung-tanggung, jangan hidup hanya sekali, kata Buya Hamka. Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, yang kemudian mengundurkan diri karena tidak ingin mendapat tekanan dari pemerintah Orde Baru untuk membatalkan fatwa Majelis Ulama tentang Natal, gitu ya. Jadi dia punya satu cita-cita yang tinggi, mewariskan legacy tentang sebuah pendirian hidup, tentang akidah yang tidak bisa dikompromikan. Pada saat usia Buya Hamka itu sekitar berapa ya, 80, sekitar 72 tahun, 73 tahun. Beberapa saat kemudian setelah bertahan dengan akidahnya itu, tidak mau membatalkan fatwa Natal itu, Buya Hamka dipanggil pulang oleh Allah dalam usia 73 tahun, usia yang senja, tetapi tetap dalam usia senja itu tetap beramal soleh, ya, mempertahankan pendirian sebagai seorang muslim di hadapan kekuasaan. Jadi gitu ya. Ada anak muda yang ikut ke utara ikut, ke selatan ikut, ya, kemudian ke barat ikut, ke timur ikut, dan berpikir proyek-proyek. Anak muda nggak punya idealisme, sejak muda berpikir proyek. Kalau tuanya bagaimana? Jangan-jangan kayak itu, kayak pejabat kita yang depannya itu L. Sampai tua mikirin proyek. Itu yang lagi rame. Soal PCR itu loh. Nggak habis-habis cari dunia itu. Idealisme yang penting, amal soleh yang penting, didasarkan kepada akidah yang sahihah, yang benar, maksudnya yang sahih, yang nggak bercampur dengan kemusyrikan, dengan syirik. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok diulang ya penutupnya ya? Ya udah gitu aja ya, saya ngantuk habis jualan jam 10 malam ini, baru selesai dorong gerobak jualan nasi uduk. Ya lumayan, alhamdulillah dapat 100 berapa Mi? Dapat 170 ya Mi? Iya. Pagi 140.
150, 140 sama 170, lumayan ya. Hari ini dapat 310.000 ya. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi utang ke material lawan berapa? 850, Pak. 850. Inilah lokasi pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Ojolali di atas tanah 120 meter tanah wakaf dari Bapak keluarga Haji Parama Arta. Insya Allah ini akan dicor, persiapan 2 lantai. Hari ke-77 ya Pak, hari kerja 77. Insya Allah siapa yang membangun masjid kata Rasulullah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Insya Allah. Dimulai tanggal 2 Agustus dan sekarang tanggal 4 Desember ya? Tanggal 6. Pak. Sekarang sudah 6 Desember. Jadi hari libur tidak dihitung, hari kerja yang ke-77. Insya Allah Allah akan mudahkan pembangunan Masjid 6 Syuhada yang pertama dari rencana 74.000 masjid di setiap desa satu, karena desa Indonesia ada 74.000, maka insya Allah akan tegak berdiri 74.000. Mana Pak? Ya Pak, baru 74.000 masjid 6 Syuhada Pesantren Ojolali di seluruh Indonesia selama 100 tahun, 1 abad. Pekerjaan dakwah adalah pekerjaan antar generasi. Tidak mungkin pekerjaan dakwah, masalah dakwah selesai di tangan seorang tokoh Islam. Betapapun besarnya tokoh Islam itu, karena pekerjaan dakwah adalah pekerjaan antar generasi, sambung menyambung menjadi satu dan diteruskan oleh generasi berikutnya. Pak, terima kasih kepada seluruh donatur yang sudah memungkinkan terlaksananya tahap demi tahap Masjid 6 Syuhada Pesantren Ojolali yang sangat bersejarah ini. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tercuah di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-30, hari ke-63 maaf, pembangunan Masjid 6 Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Ojolali, dan insya Allah akan diteruskan mulai hari Senin depan. Sekarang hari Senin, mulai Selasa depan insya Allah hari yang ke-64 ya, dan akan bikin apa di sini
satu cor tanah dikali 1 meter kali 1 meter untuk pondasi cakar ayam, mungkin 2 di sini 1. Kita akan bikin 2 lantai. Rencana berubah, tadinya hanya dinding setinggi dada, sekarang tampaknya harus ditinggikan dan kemudian dibikin cakar ayam. Diperlukan 8 cakar ayam dengan tiang ulir seperti ini, baru 1 jadi setinggi 4 meter. Dan ini untuk ngecornya perlu biaya 5 juta kira-kira begitu. Cor besi ulir setinggi 4 meter untuk 2 lantai, diperlukan 8 tiang. Silahkan buat yang ingin beramal jariah untuk membangun masjid 6 syuhada pesantren Tahfiz Al-Quran Jolali, silahkan ditransfer. Dan untuk yang sudah transfer, tentu kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan kembali kami ingatkan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjid, dan siapa yang membangun sebuah masjid, maka dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Dan doakanlah, insya Allah ini nanti menjadi pusat gerakan dakwah di semesta dari titik ini, yaitu 2 lantai masjid 6 syuhada, termasuk ada studio podcastnya di sini yang akan melancarkan siaran-siaran dakwah ke seluruh penjuru semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang dak Ya. kemungkinan ngecornya Selasa deh. Enggak bagus. Lagi dites Pak, udah bening nih Pak, sumur keluar airnya. PLN ini Pak, pasang lengkeran.